Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kita, yaitu mengulas video untuk tugas mata kuliah kimia industri. Jadi untuk ulasan videonya kita mengulas tentang industri semen. Untuk dosen pembimbing Ibu Khairatul Mursyidah. Untuk anggota kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Saiman Mas Jahadaili, yang kedua Rizky Ali Muroki, yang ketiga Imam Asyari, dan yang keempat Muhammad Sidki. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya yang akan dibahaskan oleh Jahadaili. Pada dasarnya, proses pembuatan semen terdiri dari 5 proses utama, yaitu 1. Menyediakan bahan baku dan bahan koreksi. 2. Penggilingan bahan mentah atau raw material grading. Ketiga, pembentukan klinker. Keempat, penggilingan semen atau semen mill. Kelima, pemotongan semen atau semen packer. Penyediaan bahan baku dan bahan koreksi. Bahan baku utama meliputi batu kapur, tanah liat, dan bahan koreksi pasir silika. Jika kekurangan CO2 dalam tanah liat dan pasir besi, untuk penambahan Fe2O3 dicampur dengan perbandingan tertentu, kemudian diumpamakan ke dalam raw mill. D. Penggilingan bahan mentah atau raw material grading. Tujuan penggilingan bahan mentah dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan mentah atau membuat luas permukaan bahan mentah menjadi lebih besar, dan agar campuran bahan mentah yang homogen sehingga mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat proses klinkerisasi, pembentukan klinker. Proses pembakaran untuk menghasilkan klinker diawali dengan menyiapkan bahan bakarnya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pembakaran. Beberapa reaksi kimia yang berlangsung dalam proses pembuatan klinker, yaitu proses pemanasan awal. Proses pemanasan awal adalah proses penguapan air dan proses kalsinasi pada umpan klin raw atau raw mill pada suhu 600 sampai 800 derajat Celcius. Proses kalsinasi MgCO3 berbanding dengan Mg0 plus CO2. Proses ini terjadi dalam peralatan preheater. Untuk penggilingan semen, semen mill, klinker yang disimpan dalam klinker silo dikeluarkan dan handling dengan pan conveyor masuk ke dalam klinker bin. Gypsum yang akan digunakan juga disimpan di dalam bin dengan perbandingan tertentu. Klinker, gypsum, dan limestone dikeluarkan dari bin masing-masing dan akan tercampur di belt conveyor. Reaksi pembentukan semen dalam semen mill disebut dengan reaksi hidrasi. Di sini semen mengalami perubahan sifat seperti kekuatan dan kecepatan reaksi. Hal itu harus diketahui produsen maupun konsumen karena kecepatan reaksi tersebut akan menentukan waktu pengikatan awal dan pengerasan semen, serta sifat-sifat semen setelah mengeras. Pengantongan semen atau semen packer. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut menggunakan belt conveyor masuk ke setel silo. Pengantongan semen dilakukan menggunakan rotary packer. Setiap saknya berisi 50 kg. Kemudian dibawa dengan truk untuk didistribusikan dan dipasarkan. Selain menggunakan rotary packer, pengemasan semen juga menggunakan bulk loading untuk mentransfer atau memindahkan semen ke dalam kemasan yang lebih besar atau langsung diumpan ke dalam truk khusus atau gerbong kereta api. Untuk penanganan limbah sendiri, perlu kita ketahui
Di industri semen di seluruh dunia, protokol pemantauan dan perhitungan CO2 menggunakan standar WBCSD yang juga mengacu pada IPCC. Sejak 2010 hingga 2017, Holcim Indonesia telah mengurangi 8,8% produk CO2 spesifik per ton semen asli dari 715 sampai 652 kg CO2 per ton produksi semen. Secara umum dapat diartikan bahwa dengan menggunakan 1 ton bahan bakar alternatif akan mengurangi 0,9 sampai 1 ton CO2. Jadi kesimpulannya, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memusnahkan limbah sisa pembuangan industri agar limbah tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan, melainkan dapat memberikan dampak positif, yaitu menjadi sumber bahan baku alternatif maupun bahan bakar alternatif atau Alternative Fuel and Material (AFR) yang berguna bagi masyarakat bila dikelola dengan benar dan tepat guna. Ya baik teman-teman, itu tadi ulasan video dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kita akhiri semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.